surplusnya neraca dagang, utamanya terhadap RPBN kita. Tapi kalau dikaitkan Pak mengenai surplus neraca dagang, jika nanti ternyata memang terus menyusut begitu, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kita di semester kedua di tahun 2023 ini akan seperti apa ya? Sementara kan pernah ditargetkan begitu ya Pak bahwa pertumbuhan ekonomi ini mungkin akan bisa mencapai 6% begitu, tapi nyatanya kemarin saja berada di kisaran 5,1%. Nah, Anda sendiri melihatnya untuk di semester kedua di tahun 2023 ini akan seperti apa Pak pertumbuhan ekonomi kita? Em, Kalau dibilang positif, positif ya. Em, saya rasa kalau posisi BS, OCI BSI sendiri memang di awal tahun kami cenderung mendekati konservatif di posisi 5,13. Tapi melihat dinamika yang ada, terutama quite recently kita adjusting forecastingnya slightly below 5% tapi mendekati 5% di full year 2024. Dan memang pelemahan ini mau tidak mau berkaitan dengan tadi beberapa asumsi makro yang ada terkait dengan normalisasi ekspor, normalisasi industri, ketahanan dari beberapa sektor perekonomian. Kita juga melihat bahwa not only a big industry, UMKM itu juga masih struggle to recover. Memang ini yang masih menjadi catatan bahwa kalau kita misalnya melihat dari proporsi pembiayaan yang diberikan perbankan, even prediksi tahun ini sekalipun masih gencarnya dikonsumsi. Investasi tertahan drastis, working capital itu tumbuh tapi masih di bawah asumsi pembiayaan sifatnya konsumtif. Kembali lagi, perekonomian kita akan sangat bergantung dengan demand recovery. Tetapi di sisi lain, kalau secara rasional kita akan menghadapi era di mana sampai dengan tahun depan keputusan-keputusan jangka panjang itu akan ditahan. Jadi pasti demand-nya yang sifatnya jangka pendek, seasonal basis, dan memang ini kita harus pikirkan lagi bagaimana kita bisa nudge untuk bisa mendorong menggerek perekonomian tumbuh di atas 5%. Karena ada resiko jangka panjang apabila kita tidak bisa mencapai rata-rata clean 5% berkaitan dengan target kita untuk mencapai negara maju di 2000 awal Baik. 2036 memang. Nah, jadi memang sekarang, tapi kembali lagi, kita nggak bisa bicara hanya Indonesia in Seoul ini. We are actually a lot better than rest of the world. Kita even on top of the list compared to Thailand, Tiongkok, Brazil, Singapura itu di angka 3,6. Tiongkok tuh itu di Baik. 2023 itu relatif lebih rendah dari kita. Jadi we are better off. Tapi mungkin Tiongkok di 2023 kuartal 2 ada harapan tadi normalisasi terjadi. Jadi ada sedikit surga angin segar tadi yang berkaitan dengan seasonality yang saya sampaikan tadi. Baik, Seperti itu. baik artinya pertumbuhan ekonomi kita dapat tetap tumbuh positif dan juga masih akan terus ekspansif begitu ya Pak Banjaran. Pak Banjaran, Ya. lalu jika kita lihat gitu ya Pak, menilai arah RPBN 2024 yang akan disampaikan Presiden di nota keuangan nanti. Bagaimana pengaruhnya dan seberapa besar sebetulnya efeknya kalau dilihat ya Pak jika dikaitkan dengan efek perang Rusia, El Nino hingga perlambatan ekonomi? Em, Kembali lagi, saya rasa ada dua asumsi makro yang mau tidak mau melekat dari tahun lalu sampai tahun sekarang. Tapi memang perbedaannya adalah weightingnya itu berbeda. Kalau tahun lalu kita berbicara mengenai scaring effect dari pandemi, akhirnya ada high inflation, unusual high inflation di berbagai negara, di mana ada tendensi untuk higher for longer terkait rate dari pembiayaan, dan itu sebetulnya yang mungkin perlu diantisipasi dinamika ini. Memang banyak yang mengambil posisi bahwa terutama untuk US itu akan berakhir di kuartal 1 2024. Higher for longer-nya itu eh, akan dipercepat dan dikurangi temponya, tetapi kembali lagi inflasi yang terjadi, uncontrollable inflation di beberapa tempat termasuk tadi pasar utama UK, US mungkin on this point itu mau tidak mau juga akan berpengaruh kepada tadi reference rate tempat kita. I haven't seen in the history bagaimana reference rate tempat kita itu bisa below Fed rate. If it happens, banyak simulasi yang kita lakukan, tapi less likely untuk itu dilakukan. Kembali lagi, kita akan menghadapi kemungkinan sampai dengan tahun depan adalah bagaimana
investasi asing mungkin bisa mencapai target, tetapi investasi asing secara langsung di capital market mungkin akan ada readjustment, terutama untuk surat berharga kita. Kalau kita melihat event sudah terjadi di 1 minggu ini, ada harapan mungkin pasar saham, tapi pasar saham kita quite limited, di mana memang konsentrasi besar terkait alokasinya itu di financial sector sebagai salah satu dominan. Kembali lagi yang kedua, asumsi globalnya adalah pelemahan ekonomi Cina, permintaan komoditas, neraca dagang berisiko memasuki bisa dibilang kondisi defisit apabila ini tidak bisa recovery, dan penerimaan devisa hasil ekspor in 2024 mungkin tidak akan ini. Dan itu akan berpengaruh kepada tadi competitiveness, nilai tukar, depresiasi dari value perekonomian, dan yang so far saya paham adalah segala berbentuk market risk yang terjadi atau transmisi dari global itu diabsorb oleh APBN. Kalau boleh saya share itu, misalnya Pertamina dan dulu PGN, sekarang mungkin bisa dibilang Pertagas sih. PLN itu masuk dalam asumsi dasar APBN, terutama ada porsi di mana ada subsidi langsung yang diberikan yang berpengaruh kepada sustenance dari dua perusahaan tersebut. Dengan kemungkinan yang ada, saya rasa yang pertama dengan depresiasi nilai tukar rupiah yang disebabkan oleh beberapa flow yang tadi saya sampaikan dari global, mau tidak mau kita harus melihat ruang beban subsidi yang lebih besar, dengan asumsi harga minyak mentah yang naik di luar dengan asumsi yang ada, mungkin asumsinya sama tetapi nilai tukarnya yang relatively lebih lemah. Dan memang mau tidak mau sekarang pertanyaannya adalah, dengan beban seperti itu, kalau so far yang kita pahamin kan pasti ada realokasi anggaran, terutama Baik, efisiensi untuk beberapa proyek pemerintah. baik. Dan saya harapkan sebetulnya ini tidak mengganggu proses di mana memang masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam tadi penyelesaian proyek, penunjukan proyek, dan beberapa proyek yang menjadi landmark dari keberhasilan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.